Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Nih kalian baru 10 orang ya yang sudah gabung. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk pelajaran PAI ya. Pelajaran PAI melanjutkan materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi yang kemarin apa anak-anak sekalian? Berpikir kritis. Berpikir kritis ya. Berpikir kritis. Kita masih di materi berpikir kritis ya. Namun sekarang kita akan masuk ke kemarin sama Pak Rudi ya, terakhir ya. Ada yang masih ingat suratnya surat apa? Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. 190 sampai 191 ya. Baik, sebelum ke materi, mari kita semuanya berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan semuanya berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Sebentar ya. Mas Agung. Mau di full screen-nya. Ya, ulang ya anak-anak semuanya. Ikutan dibuka dulu videonya ya, dibuka dulu suaranya semuanya. Ya, baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Iya, coba baca terjemahannya. Semuanya, Bu. Ya, dari awal. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Aku ridho Allah SWT Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah-Ku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Ya, amin ya Rabbal alamin. Anak sekalian, setiap kita akan melakukan semua kebaikan, hendaknya kita diawali dengan bismillah ya, dan kita diawali dengan doa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah memberikan manfaat untuk kita semua, termasuk dalam pembelajaran ini ya. Anak-anak sekalian, udah beberapa pekan kita belajar namun masih dalam situasi yang seperti sekarang, tapi tidak mengurangi nilai semangat kalian ya.
Ibu harapkan kalian tidak mengurangi semangatnya untuk tetap belajar ya. Karena memang kondisi seperti ini dengan harapan kondisi ini cepat berubah normal seperti biasa ya. Sekalian, kemarin kita masih dalam materi berpikir kritis ya, masih berpikir kritis. Pada pertemuan ini Ibu akan memperkuat kembali materi tentang berpikir kritis kemarin ya, di mana perbedaan manusia dengan makhluk yang lainnya itu dengan apa? Adanya apa? Manusia itu diberikan apa? Diberikan Akal pikiran. ya. Akal itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Makanya kita sebagai manusia hendaknya mensyukuri dari potensi yang diberikan oleh Allah berupa akal. Nah, anak-anak sekalian, pagi yang cerah ini kita belajar agama dengan harapan juga mudah-mudahan kita bisa menggunakan akal kita dengan baik ya. Ibu harapkan ke depannya terus bertambah yang ikut pembelajaran Zoom meeting, walaupun nanti bisa dilihat dari YouTube ya, tapi dengan ikut Zoom ini kan kalian ketika tidak paham, tidak mengerti, kalian bisa langsung menanyakan ke Ibu ya. Ibu dan Pak Rudi sama memegang kelas 12. Hanya mungkin Ibu megang kelas 12-nya untuk pembelajaran satu sama ya, tapi untuk administrasi termasuk penilaian nanti mungkin yang berbeda. Ibu TB, TKJ dan TKR, sedangkan TOI ada di Pak Rudi. Nah, untuk pembelajaran juga tolong yang belum gabung di Classroom untuk secepatnya bergabung di Classroom ya. Nanti di sesi terakhir Ibu akan memperlihatkan progres aktivitas kalian. Berapa orang yang sudah masuk di Zoom, berapa orang yang sudah melaksanakan tugas pertama. Ini baru tugas pertama ya. Kemarin baru tugas pertama. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan ini Ibu akan menampilkan video ya, satu video dengan harapan kalian ikuti video ini sampai tuntas dan nanti kita diskusikan apa sih hubungannya video yang Ibu tampilkan dengan pembelajaran, materi pembelajaran kita saat ini, yaitu yang berkaitan dengan berpikir kritis ya. Ibu akan tampilkan videonya ya. Ini udah berapa yang gabung nih? 42, Bu. Alhamdulillah ya, udah 42 ya. Mudah-mudahan terus bertambah. Muncul nggak gambarnya? Muncul, Bu. Muncul ya. Silakan videonya diamati ya. Nanti kita diskusikan selesai video ditayangkan. Gak ada suaranya, tak, Bu? Nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya, nggak muncul. Iya, nggak ada, Bu. Nggak ada suaranya. Ntar Iya. dulu.
Ada suaranya enggak? Tia, suaranya ada enggak, Tia? Nggak ada, Bu. Nggak Nggak ada. Ada. Nggak ada, Bu. Enggak ada. Bentar. Penggilaguna. Itu ada berapa? Dalam ada dua. Dalam enam itu ada dua. Itu apa aja? Hitung diguna, itu guna. Oke. Hitung diguna itu hurufnya apa aja? Itu diguna. Nah, kalau diguna itu ya
Baik anak-anak, karena ada kendala teknis ya, untuk videonya belum bisa Ibu tampilkan, belum Ibu share. Kita kembali dulu ke materi awal ya. Ini di surat Ali Imran ya, surat Ali Imran. Bisa dilihat ya. Coba baca salah satu dari kelas TKR. Ibu minta kelas TKR untuk membacakan ayatnya. Siapa yang mewakili? TKR ada nggak? Siapa yang mewakili? Kalau belum ada, boleh TKJ dah. Boleh TKJ. Saya, Bu. Boleh. Siapa namanya? Winanti. Winanti ya. Silakan Winanti untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil Liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Winanti TKJ berapa Winanti? 12 TKJ 4, Bu. 12 TKJ 4. Ya. Baik, dari TB. Sok dari TB siapa? Dari TB siapa yang mau baca? Dari TB? Ada nggak TB? Balik lagi TKR deh, TKR. TKR yang baca. Nggak ada. Baik anak-anak sekalian, kalau tidak ada, ini kemarin Ibu sudah sampaikan ya tentang surat Ali Imran ayat 190 dan 191 ini berkaitan dengan berpikir kritis. Ya. Apa makna berpikir kritis kemarin anak-anak sekalian? Apa makna berpikir kritis itu? Ada yang masih ingat? Yaitu manusia pada intinya menggunakan akalnya ya untuk menyikapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya. Dengan ciri-ciri atau orang yang berpikir kritis dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan nih kalimat ini apa? Ulil albab. Nah, maka kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan as-samawat apa? As-samawat langit. Terus as-samawat langit. Wal ardi dan bumi. Wahtilafi. Ingat, nih kita terjemahkan perkata dulu. Wahtilafi dan pergantian. Al-lail malam wan nahar dan siang. La ayatin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa bahwa di langit dan di bumi itu terdapat kebesaran Allah, dalam pergantian siang dan malam itu ada kebesaran Allah itu hanya bisa dilihat oleh liulil albab, yaitu orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal dan menggunakan akalnya. Akal itu untuk apa? Untuk berpikir. Maka orang yang akan merasakan bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam itu ada kebesaran Allah, itu hanyalah orang-orang yang berpikir. Yaitu yang disebut dengan ulul albab. Nah, itu yang pertama ya. Itu yang pertama nih kandungan dari ayat ini. Yang kedua kata Allah, siapa yang termasuk golongan ulul albab?
yaitu alladzina, yaitu orang-orang yadkurunallah, yaitu apa yadkuruna itu? Yang Ingat. yang mengingat, berzikir, ya. Zikir itu artinya mengingat. Mengingat. Yadkurunallah. Siapa yang diingat? Allah. Ya, bukan mengingat seseorang terus selain Allah. Ya, tapi yang diingatnya itu oleh yang masuk dalam ulul albab itu adalah mengingat Allah. Kapan mengingat Allah itu? 1, qiyaman. Pada saat berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, Dalam keadaan berbaring. Jadi orang yang masuk dalam golongan ulil albab, orang yang berpikir dan menggunakan akalnya dengan berpikir itu, yaitu adalah mereka yang selalu mengingat Allah dalam keadaan baik dia berdiri, baik dia sedang duduk, baik dia sedang berbaring, dia selalu mengingat Allah. Nah, anak-anak sekalian, kalau dalam setiap semua kondisi kita mengingat Allah, kita akan berani melakukan maksiat tidak? tidak. Tidak akan berani melakukan maksiat. Karena apa? Karena sadar ada yang maha melihat. Siapa? Allah. Allah. Lagi duduk, ingat Allah. Bagaimana ketika kita ingat Allah? Iya, kita ini sedang diperhatikan oleh Allah. Sedang duduk di angkot, duduk di angkot, di depan angkotnya perempuan, ini yang laki-laki, ya, roknya kebuka. Apa yang akan kalian ucapkan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, mengingat Allah. Astagfirullahaladzim, tapi astagfirullahaladzimnya jangan sambil lotot ya. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah rezeki, katanya tuh, kata siapa tuh? Pasti anak TKR deh atau anak TKJ yang laki-laki ya. Nah, ciri-ciri mengingat Allah itu begitu. Ketika ada nikmat maka dia bersyukur. Dan ketika ada sesuatu musibah atau sesuatu di luar hal yang baik, maka dia beristighfar. Ya, mohon ampun kepada Allah. Ya, ketika sakit, istighfar kepada Allah, ya Allah, kalau ini sakit ini sebagai peringatan darimu, maka ampuni segala kesalahanku. Ya, tapi jika ini adalah sebuah merupakan dari Allah, dilirik kita untuk diangkat derajatnya, aku bersyukur dengan sakit ini, dan semoga sakit ini menjadi jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Makanya manusia itu harus senantiasa bersyukur, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, ya. Nah, ini ya, yadkurun. Kemarin kata Ibu, manusia yang masuk dalam golongan ulul albab itu cirinya itu adalah zikir dengan pikir. Nih, ya. Sekarang wayatafakkarun. Apa artinya wayatafakkarun? Dan mereka yang memikirkan. Ya, mereka yang berpikir. Apa yang mereka pikirkan? Fi khalqis samawati wal ar. Yaitu khalqi itu apa? Penciptaan langit dan bumi. Ya, betul. Yaitu fi khalqis samawati wal ar. Yaitu mereka yang memikirkan tentang penciptaan apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi. Ya. Bu, boleh kita memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi? Boleh tidak? Boleh. Ya, kata Allah, silakan ketika ada hujan turun, kalian berpikir dari mana nih proses hujan. Cari penyebabnya. Kemudian bahwa langit itu ada 7 lapis. Mana lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, sampai lapisan ke-7. Dipelajari, boleh tidak? Boleh. Boleh, kata Allah. Karena itu adalah khalqis samawat.
Kata Allah, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan oleh Allah. Wala tafakkaru fillah, tapi jangan berpikir tentang Allah. Ya. Nanti kalau kalian berpikirnya Allah itu kapan ya hilangnya? Allah itu dari mana ya adanya? Nah, itu jangan dipikirkan karena itu tidak boleh. Yang boleh dipikirkan adalah ciptaan Allah, bukan Allahnya. Khalqi yang boleh dipikirkan, tapi kalau Allah sebagai pencipta itu tidak boleh direka-reka oleh manusia. Tidak akan ada ilmunya untuk sampai ke sana. Ya. Nah, maka kalau tadi videonya bisa ditampilkan, bisa tergambarkan bagaimana Allah menciptakan jagat raya ini dalam 6 masa, ya. Dalam 6 masa, kemudian mendorong manusia kemudian untuk berpikir. Maka muncullah yang namanya ilmu astronomi, ilmu geologi, kemudian ilmu apa lagi? Ya, ilmu tentang perbintangan, ilmu tentang bumi, pokoknya segala macam ilmu-ilmu baru muncul itu adalah tidak lain untuk memikirkan ciptaan Allah. Ya. Nah, maka kita sebagai umat Islam tidak boleh berhenti untuk berpikir, tidak boleh berhenti untuk mencari tahu. Ya. Nih, sekarang ada tanaman muncul, ya, dipelajari oleh manusia, kemudian ya, nah itu boleh, ya, karena itu adalah perintah Allah untuk mempelajari semua ciptaan Allah. Ya. Tadi Ibu bilang yang tidak boleh dipikirkan apa? Yang tidak boleh dipikirkan apa? Yang tidak boleh dipikirkannya apa? Allah sendiri. Ya, nggak boleh. Nah, maka di sini wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ciri orang yang masuk dalam golongan ulul albab yang kedua selain tadi yadkurunallah adalah yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu orang yang berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Nah, kemudian di ayat ini diakhiri dengan sebuah doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhanku, tidaklah ada kesia-siaan dalam penciptaan ini, ya. Subhanaka fakina ada benar, maka maha suci Engkau dari azab neraka. Dari azab ada benar. Ya. Anak-anak sekalian, kita ingin terhindar dari siksa api neraka tidak? Iya. Ingin, ya. Semuanya tentu ingin terhindar dari siksa api neraka. Maka apa? Ya, tadi amalkan ayat ini, ya. Bagaimana mengamalkan ayat ini? Yaitu hendaklah kita senantiasa berzikir dan berpikir. Ya. Berzikir dan berpikir. Kalau orang yang berpikir tanpa berzikir, maka dia akan mengagungkan ilmu saja, tidak dengan mengingat Allah. Jadi ketika dia menemukan sebuah ilmu, misalnya ya, ketika menemukan sebuah ilmu, dia akan menjadi orang yang takabur. Apa itu takabur? Apa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Apa takabur? Sombong. Iya. Nah, apa? Takabur itu apa? Sombong. Ketika dia misalnya karena ya dia menjadi orang yang pintar, orang yang jenius, dia bisa memikirkan tentang A, tentang B misalnya ya. Nah, dia akan merasa bahwa ini karena saya, karena ilmu saya. Misalnya dia bisa menemukan tentang teori alam yang berkaitan dengan pergantian malam, pergantian siang ke malam, berapa jam misalnya ya. Kenapa misalnya matahari
tenggelam, matahari terbit di pagi, kemudian nanti tenggelam lagi nantinya, ya. Nah, dia merasa bahwa ilmu yang dia dapatkan itu karena kemampuan dirinya sendiri. Karena apa? Tidak dibarengi dengan yad huruf. Tidak dibarengi dengan mengingat kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah, ilmu manusia itu adalah illa qalilan, kecuali sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Ya, kepada manusia itu hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Dan tidaklah aku berikan kepada manusia itu ilmu illa qalilan, kecuali hanya sedikit dari ilmu yang dimiliki oleh Allah. Ya. Oleh Allah dibagi-bagi. Ilmu tentang perbintangan dikasihkan ke si A, ya. Ilmu tentang kesehatan diberikan ke si B. Makanya dokter, kalau di kita ada dokter spesialis ya. Ada dokter spesialis. Ada dokter mata, ada dokter apa lagi? Dokter penyakit dalam, dokter bedah gitu. Bisa enggak satu dokter mempunyai dua keahlian sekaligus? Misalnya ini dokter SPOG dengan SPPHT. Boleh tidak? Nggak ada ya di kita itu ya. Kalau sudah SPOG, apa SPOG itu? Dokter spesialis penyakit obsgen ya. Kalau obsgen itu ya penyakit dalam ya. Nah kemudian penyakit spesialis penyakit anak itu kan terpisah-pisah. Berarti apa? Kemampuan manusia itu hanya sedikit sehingga tidak bisa semua ilmu itu diberikan kepada satu orang, itu tidak bisa. Nah, tapi oleh Allah dari ilmu yang banyak itu diberikan kepada manusia itu hanya sedikit-sedikit saja. Makanya ada yang disebut orang itu spesialisnya di bidang apa. Karena ini adalah menyangkut kapasitas kemampuan manusia. Illa qalilan. Manusia itu hanya sedikit sekali. Makanya jangan sombong. Ya, kita itu tidak patut untuk menyombongkan diri dari hal apapun. Ya. Nah, oleh karenanya anak-anak sekalian, pengamalan yang kedua dari ayat ini apa? Yang bisa kita amalkan? Siapa yang bisa menyampaikan? Tadi yang pengamalan yang pertama adalah hendaknya kita tidak boleh sombong dengan ilmu yang kita miliki. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyampaikan? Ada? Ya. Yaitu hendaklah manusia itu untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, tadi bersyukur kepada Allah. Baik dalam susah, dalam senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, manusia itu harus senantiasa bersyukur. Ya, hari ini kita diberikan kelebihan materi ya atau kelebihan harta. Yang mempunyai kelebihan harta, kecukupan harta, orang tuanya alhamdulillah rezekinya senantiasa berlimpah, disyukuri oleh kita semuanya. Yang masih kekurangan disyukuri juga. Bu, gimana bersyukurnya orang kita kurang gitu loh. Alhamdulillah kita masih bisa makan. Ya, lihat di tempat yang jauh masih ada orang yang kelaparan, orang yang harus ngedadak mencari untuk makan. Ya, kalian mau makan tinggal minta ke orang tua karena orang tuanya masih ada. Rezeki juga masih diberikan kepada orang tua. Nah, itu patut disyukuri oleh kita ya, baik yang lapang ataupun yang sempit. Tadi seperti Ibu bilang, yang sakit, yang sehat juga perlu disyukuri. Ya, perlu disyukuri apalagi pada masa sekarang, masih masa pandemi ini ya. Masih masa pandemi. Kalian kemarin kelas 10 kelas 10 masih belajar di sekolah ya? Masih, Bu. Ya, masih belajar. Kelas 2? Kelas 11?
Udah enggak. Kelas 11 tuh. Kelas 11 Enggak. sebentar belajar ya. Iya, Karena sebentar. masuk ya. Kemudian total tidak belajar. Iya. Harapannya secepatnya bisa tatap muka atau seperti ini? Tatap muka, Bu. Pengen tatap muka ya. Sama, Ibu juga pengennya Kuotanya, Bu. kuotanya. Wah, kuotanya. Di samping itu juga Ibu juga nggak tahu nih di sini sekarang yang hadir 59. Iya, Bu. Ya. Jarang sih, Bu. 59. Padahal Ibu ngajar di 12 kelas. Harusnya berapa orang? 400 ya. Harusnya 400 orang. Ini sekarang yang masuk hanya 58 gitu kan, sayang. Yang lainnya kemana nih? Yang lainnya kemana? Kuotanya rata-rata kuota dengan sinyal ya. Kuota Ya. dengan sinyal. Ya. Sementara dengan kondisi ini ya kita tetap bersyukur saja dulu ya. Harapannya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa belajar tatap muka ya. Apalagi Amin. kalian sudah Katanya, kelas Bu, ya. ada tatap muka, Bu. Mau Katanya ada. tatap muka. Iya, ada. Cuma waktunya kapan belum ada kepastian. Nah, SMP Ya, sama itu SD tuh udah dinas tatap muka, Bu. pendidikan. Dinas Pendidikan sudah mulai ya hari ini ya. Hari ini sudah Iya, mulai Bu. ya. Ya mudah-mudahan kita secepatnya semua persyaratan sedang ditempuh ya, dari mulai pendataan yang vaksin, kemudian juga guru-guru alhamdulillah sudah semua, tinggal siswanya. Makanya kalian kalau di desa atau di mana ada kesempatan untuk vaksin ikutin ya. Ikut vaksin baik yang diselenggarakan di desa atau yang nanti oleh Polres, oleh Kodim ataupun oleh lembaga-lembaga lain yang belum vaksin, ikut vaksin ya. Jangan menunggu di sekolah. Selesai. Udah, alhamdulillah Takut. ada yang sudah. Takut jarum suntik, Bu. Itu yang repot. Nah, itu ya. Tutup Karena matanya. salah satu persyaratan itu juga untuk tatap muka siswa harus sudah vaksin. Ya, siswanya harus sudah divaksin. Makanya kita masih belum bisa itu karena belum terpenuhi syarat itu diantaranya. Ya, jadi jangan nunggu di sekolah nanti divaksin, jangan ya. Di mana saja sekarang banyak ya. Hari ini juga ada sedang penggerakan vaksin massal ya di Kabupaten Indramayu, dan yang Ibu tahu di Bongas sekarang titik ininya. Jadi Kapolres, Kodim, kemudian Kejaksaan di Bongas semua untuk peresmian vaksinasi massalnya hari ini ya. Di Badan juga. Di sama Badan ada. Iya, hari ini mulai 14 sampai 16 Agustus. Dari tanggal 14 kemarin kick off-nya ya dari Jawa Barat ya. Dengan harapan tanggal 17 itu sudah banyak yang divaksin. Baik anak-anak, kita kembali ke materi ya. Iya. Nah, Ibu pengen dengar suaranya dari TKR. Siapa ya? Ada nggak TKR? Tadi baru Wantini dari TKJ. TKR ada? Nanti baiknya kalau Zoom lagi, di namanya itu nama sama jurusan ya. Ibu screenshot, Ibu kan perlu diketahui nih oleh kalian juga, dalam masa pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh ini, guru tidak bisa menilai secara langsung. Makanya seperti Ibu itu menilai kalian itu diantaranya satu, dari aktivitas kalian mengikuti pembelajaran lewat Zoom ini ya. Ibu partisipannya sekarang 57, siapa saja. Kalau yang dengan kelasnya kan enak, oh ini anak ini ikut gitu, masukin ke nilainya gitu. Tapi kalau tidak ada kelasnya kan Ibu nyari-nyari juga, nanti cari juga, tapi tetap juga. Nah, Ibu nanti di akhir ini akan berikan progres kalian ya, progres kalian mengikuti pembelajaran. Sebelum itu kita baca dulu semuanya. Pimpin oleh Tia, tolong baca surat Ali Imran ayat 190 ya, semuanya ikutin semuanya, bareng aja lah semuanya ya, bareng aja semuanya ya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi
Wan-nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah membacakan ya. Nah, materi selanjutnya anak-anak nanti dilanjutkan dengan bersikap demokratis di Ali Imran ayat 159 ya. Nanti cari dulu surat Ali Imran ayat 159. Pertemuan yang akan datang kita materinya materi baru yaitu tentang berpikir demokratis di surat Ali Imran ayat 159 ya. Walaupun PowerPoint Ibu sudah kirim lewat grup WA ya. Sudah di-share kan Ibu materi ini sudah Ibu share lewat grup WA ya. Jadi KM yang gabung di grup WA, tolong setiap Ibu memberikan informasi untuk di-share ke grup kelasnya. Ya, untuk di grup kelasnya. Nah, materi yang pertama surat Ali Imran 190 191. Nah, terakhir kemarin Ibu ngasih tugas. Kita lihat ya progresnya nih yang ngerjain tugas ya berapa orang. Ibu lihat ya. Perlihatkan. Alicia sama yang kemarin boleh dikerjakan hari ini. Lalu untuk yang lain sudah selesai? Nadine sudah? Nih, lihat ya. Lihat. 12 TKJ 1 dari jumlah siswa 33 yang sudah gabung di classroom hanya 17 orang. Ini sampai hari kemarin Ibu lihat ya. Yang mengerjakan tugas hanya 10 orang. Nama-nama sudah ada di Ibu pastinya ya, sudah masukin ke nilai Ibu. Dan Ibu sudah kembalikan ya, bisa dicek di Google Classroom-nya. 12 TKJ 2 ini dari 35 siswa 21 yang sudah join, sudah gabung di Google Classroom dan yang mengerjakan tugas pertama hanya 10 orang. Kemudian TKJ 3 34 yang sudah gabung 16 orang, yang sudah mengerjakan tugas 11 orang. Kemudian TKJ 4 33 siswa yang sudah gabung 19 dan yang mengerjakan 13 soal. Kemudian TKR 1 32 10 orang hanya 1 orang. Nih TKR 2 32 11 3 yang mengerjakan. Sampai ke TB nih. Alhamdulillah TB udah banyak yang gabung dan yang mengerjakan tugas juga sudah banyak. Jadi silakan yang belum gabung di Classroom untuk secepatnya gabung di Classroom karena tugas-tugas akan Ibu berikan di Classroom dan penilaian harian Ibu diambil dari Classroom. Selain juga Ibu ambil dari keaktifan kalian yang hadir langsung di Zoom meeting ini ya. Tolong nanti yang sekarang gabung dari masing-masing kelas, informasi ini disampaikan langsung kepada teman-teman sekelasnya. Nih ya. Ini yang tugas 1 nih, 10, 11 orang ini berarti nilainya sudah ada dan hasilnya sudah Ibu kembalikan di Classroom ya. Sudah bisa dilihat di Classroom-nya. Iya, Bu. Ya, Iya. alhamdulillah. Yang hadir ini sudah mengerjakan tugas yang hadir di sini? Sudah. Alhamdulillah, biasanya kalau yang hadir di Zoom itu pasti mengikuti dan rajin-rajin ya. Jadi kalau Ibu ngasih nilai itu begini, pertemuan pertama itu kalian sudah dapat nilai KKM. Besok ujinya kan kening mama. Ya, pertemuan pertama nilai KKM sudah di tangan. Tapi apakah nilai KKM itu akan bertambah atau berkurang?
tergantung kaliannya. Kalau kemudian berikutnya rajin, pasti KKM itu akan bertambah. Dan kalau ternyata tidak rajin, maka yang tadinya sudah dapat KKM pun akan berkurang. Ya, paham ya? Paham semuanya ya? Untuk minggu depan disiapkan surat apa? Al-Imran. Ayat 159. Ali Imran ayat 159, yaitu materinya tentang apa? Berpikir demokratis ya. Berpikir tentang demokratis. Berpikir tentang demokratis ya. Nah, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ntar Ibu masukin dulu daftar hadir yang hadir hari ini ya. Iya, Bu. Ada 52 orang. Udah ya? Nih. Udah di ini, Mat? Hah? Yang 52 harus masuk semua. Baik ya. Nah, ada 52 ya, karena waktunya udah mau habis, anak-anak sekalian. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kalau kalian yang tetap semangat, yang kalian begitu respon dengan pembelajaran Zoom meeting ini. Ibu memberikan apresiasi yang lebih kepada kalian dan memberikan penilaian lebih tentunya kepada kalian yang selalu aktif mengikuti kegiatan pembelajaran secara jarak jauh ini ya. Sekali lagi harapan kita semuanya mudah-mudahan kita secepatnya bisa belajar secara langsung bertatap muka. Dan sekali lagi nanti untuk pertemuan berikutnya tolong di Zoom ini cantumkan nama dengan kelasnya ya. Misalnya Ari Wibowo TKR 1 misalnya ya, atau di sini ada Dede Ramadan TKR berapa, ini udah videonya nggak aktif, suaranya juga nggak aktif, orangnya kemana nih nggak tahu ya. Jangan ada, alhamdulillah. Kayaknya belum siap mukanya nih, makanya nggak berani muncul videonya ya. Iya. Nah, iya. Adam kelas apa Adam? Adam Syah. TKR, TKJ Adam. Toi 2, Bu. Toi, alhamdulillah. Jadi makanya Ibu biar ini ya. Jadi pertemuan berikutnya baik Pak Rudi ataupun Ibu Eha yang ngajarnya nama, strip, kelas ya. Paham ya? Strip nama-nama sama kelas. Walaupun tetap kalian nanti link ya. Tapi ini kan nilai tambahan kalian yang sudah hadir secara langsung. Ya. Baik anak-anak sekalian, mungkin untuk pertemuan sekarang itu dulu ya. Materinya hanya memperkuat materi pembelajaran sebelumnya. Ibu tadi pengennya menampilkan video tadi ya, tapi karena kendala teknis ya. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa Ibu tampilkan ya. Nanti Ibunya persiapannya lebih ini lagi. Harapannya Ibu bisa. Atau kalau nanti Ibu bisa lewat WA, malah berat ya kalau video lewat WA aja. Ibu kirim di lewat WA lagi. Nanti sore atau nanti malam kalian buka Classroom, Ibu memberikan informasi di Classroom, informasi berikutnya ya. Bisa nanti kalian sekarang belajar sampai siang, sore atau nanti malam kalian buka Classroom pembelajaran PAI-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Kalau begitu, Ibu akhiri, semoga kalian sehat semuanya, tetap semangat mengikuti pembelajaran berikutnya, dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya selama masa pandemi ini. Ibu akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.